Aku, Seli Ardhana, perempuan yang punya segalanya, uang, kekuasaan, nama besar. Tapi entah kenapa, di hadapan seorang sopir bernama Sofyan, semua itu terasa tak ada artinya. Setiap kali matanya menatapku lewat spion mobil, dunia seakan berhenti berputar. Tatapannya tenang, tapi ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat nafasku bergetar halus. Semakin lama, semakin aku kehilangan kendali. Aku tahu ini gila. Seorang perempuan sepertiku jatuh pada pria yang seharusnya hanya membuka pintu mobil. Setiap kali tatapannya menahan sesuatu yang tak berani ia ucapkan. Aku tahu, kami sama-sama menahan badai yang sama. Sampai suatu malam, di tengah hujan dan kaca mobil yang berembun, aku memintanya berhenti di pinggir jalan. Aku masih ingat sore itu, langit tampak oranye muda, hangat tapi muram, seperti hatiku. Di halaman rumahku yang luas dan sepi, mobil hitam berhenti perlahan di depan tangga marmer. Dari balik kaca, aku melihat sosoknya turun. Mas Sofyan. Dia menunduk sopan, tangan kanannya memegang pintu, tubuhnya tegap meski sedikit gempal. Ada sesuatu dalam sikapnya yang sederhana itu, kejujuran yang membuat udara sekeliling terasa tenang. "Sudah sampai, Bu," katanya lembut. Suaranya berat tapi menenangkan. Aku mengangguk pelan. Sejak 3 bulan lalu, dialah yang selalu menjemput dan mengantarku, kemanapun aku pergi. Namun entah mengapa, setiap kali aku duduk di kursi belakang mobil itu, jantungku selalu berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena jalanan yang macet, tapi karena aroma wangi sabun yang samar dari bajunya, yang anehnya membuatku merasa aman. Aku, Seli, seorang janda kaya yang memiliki segalanya, kecuali satu hal, ketenangan hati. Setelah suamiku meninggal 2 tahun lalu, rumah besar ini menjadi seperti museum. Lengang, mahal, tapi dingin. Setiap langkah bergema, setiap cermin mengingatkan bahwa kekayaan tidak bisa memelukku saat malam terasa panjang. Sofyan berbeda dari para pria yang sering mencoba mendekatiku. Ia jarang bicara, tapi setiap kata yang keluar darinya terasa tulus. Ia tidak pernah memandangku seperti janda kaya raya, melainkan seperti seorang manusia yang bisa letih juga. Sore itu, saat aku hendak turun dari mobil, tumit sepatuku tersangkut. Refleks, tangannya menahan lenganku. Sekejap saja, tapi aku bisa merasakan hangatnya kulitnya menyentuhku. Aku gugup, sesuatu di dada terasa bergetar. "Maaf, Bu," katanya buru-buru melepaskan. Wajahnya tertunduk. Aku hanya tersenyum kaku, menatap senja yang mulai padam. "Tidak apa-apa, Mas. Terima kasih." Ketika malam datang, aku duduk di ruang tamu, menatap lampu gantung yang berkilau. Pikiranku melayang pada kejadian kecil itu. Tangan yang menahanku tadi, begitu hangat, begitu nyata. Kenapa bayangan itu sulit aku hapus? Aku mencoba menepis pikiran itu. Aku tahu batas antara aku dan dia begitu jelas. Aku majikan, dia hanya supir. Namun, mengapa setiap kali aku melihat matanya, aku justru merasa seperti seseorang yang butuh perlindungan, bukan kekuasaan? Aku menatap keluar jendela besar rumahku. Di halaman, kulihat ia sedang memeriksa mobil dengan senter kecil, memastikan semuanya siap untuk besok pagi. Begitu teliti, begitu tenang. Hatiku tiba-tiba terasa berdesir aneh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku ingin mengenal seseorang bukan karena aku perlu, tapi karena aku ingin. Dan tanpa kusadari, di malam yang sunyi itu, sesuatu mulai tumbuh diam-diam di hatiku.
Sebuah perasaan yang belum bisa kuakui, bahkan pada diriku sendiri. Langit di luar berubah gelap. Hanya lampu taman yang menyala lembut. Dan di tengah cahaya itu, kulihat siluet Mas Sofyan. Aku berbisik pelan pada diriku sendiri. Mungkin inilah awalnya. Pagi itu hujan turun perlahan. Butiran air menetes dari atap kaca rumahku seperti tirai bening yang menutupi dunia luar. Aku duduk di depan jendela ruang makan, memandangi taman yang basah, sambil menggenggam cangkir teh hangat. Hujan selalu membuatku tenang, tapi hari ini ada sesuatu yang berbeda. Seseorang muncul dari balik kabut tipis itu, Mas Sofyan, dengan jaket hitamnya yang sudah sedikit basah, sedang menyalakan mesin mobil. Entah mengapa, pemandangan sederhana itu terasa begitu hidup. Gerakannya lambat tapi pasti. Wajahnya terlihat serius tapi damai. Aku memperhatikannya terlalu lama, sampai pelayan datang dan memecahkan lamunanku. "Bu, mobil sudah siap," katanya sopan. Aku mengangguk, lalu berdiri, berusaha menenangkan detak jantungku yang tiba-tiba tidak beraturan. Di dalam mobil, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan menetes di kaca, menciptakan irama lembut yang mengiringi perjalanan kami. Aku duduk di kursi belakang, menatap punggung Mas Sofyan dari balik pantulan kaca tengah. Ada sesuatu di sana, ketenangan yang membuatku ingin berbicara, tapi lidahku kaku. "Mas Sofyan," panggilku pelan. "Iya, Bu." "Kalau hujan begini, kamu suka?" tanyaku, entah kenapa. Dia tersenyum samar melalui kaca spion. "Suka, Bu. Hujan bikin orang tenang, tapi juga bikin kangen, ya." Aku terdiam. Kata "kangen" itu bergema lama di dalam dadaku. Sudah lama aku tak merasa dirindukan, atau merindukan siapapun. Tapi entah mengapa, ucapan sederhana darinya membuka sesuatu yang sudah lama terkunci di hatiku. Sesampainya di kantor, aku turun dengan payung di tanganku. Namun langkahku tertahan ketika melihat Mas Sofyan ikut turun, membukakan pintu, lalu menatapku dengan tatapan penuh perhatian. "Jangan sampai kehujanan, Bu. Jalannya licin." Nada suaranya lembut, bukan perintah, tapi perlindungan. Aku melangkah pelan, payung di atas kepala kami berdua. Untuk pertama kalinya, kami berdiri begitu dekat. Aku bisa mendengar napasnya, bisa merasakan tetesan air yang jatuh di antara kami. Waktu seolah berhenti. Lalu ia menunduk sedikit, menjaga jarak, seakan takut kesalahpahaman. Hari itu, sepanjang rapat, aku tak bisa fokus. Setiap kali menatap jendela dan melihat hujan yang belum berhenti, aku selalu teringat wajahnya yang basah oleh air, tapi tetap tersenyum. Sore harinya, saat kembali ke rumah, aku melihat ia menunggu di dekat mobil, masih mengenakan jaket yang sama, masih basah sebagian. Aku membuka kaca mobil dan bertanya, "Mas, kamu belum ganti baju? Nanti masuk angin." "Loh?" Ia tertawa kecil. "Nggak apa-apa, Bu. Udah biasa." Tawanya ringan, tapi jujur. Dan entah kenapa, tawa itu menembus kesepian di hatiku lebih dalam daripada suara hujan manapun. Malamnya, aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Kuambil buku catatanku, sesuatu yang dulu sering kupakai untuk menulis perasaan yang tak bisa kukatakan pada siapapun. Kuketik kalimat itu pelan-pelan. Aku mulai memperhatikan seseorang tanpa sadar. Bukan karena dia istimewa, tapi karena dia tulus. Dan mungkin, aku sudah terlalu lama tidak diperlakukan dengan ketulusan. Aku menutup buku itu, lalu menatap keluar jendela. Hujan sudah berhenti, tapi hatiku belum. Ada sesuatu yang mulai tumbuh,
lembut, tenang, tapi berbahaya. Malam itu aku berbisik pada diriku sendiri. Mas Sofyan, apa yang sebenarnya kau sembunyikan di balik tenangmu itu? Hari itu matahari terasa keemasan. Udara sejuk, langit biru bersih. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama aku merasa ringan. Aku meminta Mas Sofyan mengantarku ke lokasi proyek di luar kota. Perjalanan itu seharusnya hanya 2 jam. Tapi nasib rupanya ingin mempermainkan kami sedikit. Baru setengah jalan, mobil tiba-tiba berhenti di pinggir jalan sepi. Mesinnya mati. Aku menatap ke depan dengan dahi berkerut. Kenapa, Mas? Ia membuka pintu, memeriksa mesin, lalu berkata tenang. Kayaknya akinya lemah. Bu, saya periksa dulu. Ya. Aku keluar, berdiri di bawah pohon besar di tepi jalan. Angin sore berembus lembut, membawa aroma daun kering dan sedikit debu. Mas Sofyan bekerja dengan serius. Keringat di dahinya mengalir pelan. Aku memperhatikannya diam-diam, dan entah kenapa, pemandangan itu terasa indah. Beberapa menit kemudian, ia menutup kap mobil dan menatapku dengan senyum lelah. Sepertinya harus tunggu bantuan, Bu. Tapi jangan khawatir, saya sudah hubungi bengkel. Aku mengangguk pelan. Tanpa sadar, aku bertanya, Mas lapar enggak? Dari tadi belum makan. Ia tertawa kecil. Saya MAH udah biasa, Bu. Yang penting ibu enggak apa-apa. Aku tersenyum samar. Lalu mengambil 2 bungkus nasi dari tas, bekal yang sebenarnya kubawa untuk rapat panjang. Ini, makan bareng aja. Saya juga lapar. Ia tampak kaget, tapi menerima dengan sopan. Kami duduk di bangku kayu dekat warung tua yang sudah tutup, di bawah bayangan pohon rindang. Untuk pertama kalinya, aku makan bersama supirku. Suasana aneh. Tapi hangat, tidak ada pembatas, tidak ada status. Hanya 2 manusia yang sama-sama kelelahan. Sesekali aku melirik ke arahnya. Ia makan dengan tenang, perlahan, seperti seseorang yang tahu cara menghargai setiap suap nasi. Mas, kataku pelan, hidupmu berat, ya? Ia berhenti sejenak. Lalu menatap jauh ke jalan raya yang kosong. Kadang, iya, Bu. Tapi saya belajar, kalau kita jujur dan sabar, hidup akan kasih jalan sendiri. Aku diam. Jawabannya sederhana, tapi terasa dalam. Aku melihat matanya. Di balik ketenangan itu ada sesuatu, luka lama mungkin, atau kenangan yang tak ingin ia ceritakan. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi entah mengapa bibirku tak sanggup. Ada rasa hormat di sana, dan rasa ingin tahu yang tumbuh pelan. Waktu berjalan, bantuan akhirnya datang. Mobil kembali hidup, dan kami melanjutkan perjalanan. Namun, suasana di dalam mobil kini berbeda. Tak ada lagi canggung, hanya keheningan yang nyaman. Saat kami tiba di rumah menjelang malam, aku turun perlahan dan berkata, "Terima kasih, Mas. Hari ini menyenangkan." Ia menatapku heran, seolah tak percaya seorang majikannya bisa berkata begitu. Tapi lalu, ia tersenyum kecil. "Saya juga senang, Bu. Jarang lihat ibu bisa tertawa." Aku membalas dengan senyum yang tak bisa kusembunyikan. Begitu pintu rumah tertutup, aku bersandar di baliknya, menatap langit-langit. Jantungku berdegup cepat. Ada sesuatu yang berubah hari ini. Aku tak tahu apa namanya, tapi aku tahu, aku mulai takut kehilangannya. Malam itu aku menulis lagi di buku catatanku. Ternyata, ketenangan bisa datang dari seseorang yang tak punya apa-apa, tapi hadir di saat aku paling sepi.
Aku menatap halaman itu lama sekali. Dan di luar jendela, kulihat bayangan Mas Sofyan sedang memarkir mobil dengan hati-hati, lalu menatap rumah ini sesaat sebelum pergi ke ruang sopir di belakang. Aku menatapnya dari jauh, dengan perasaan yang bahkan aku sendiri tak berani akui. Sudah seminggu berlalu sejak hari itu, hari ketika aku dan Mas Sofyan makan bersama di pinggir jalan. Namun setiap kali aku mengingatnya, hatiku masih bergetar lembut. Rasanya aneh, bagaimana sesuatu yang begitu sederhana bisa meninggalkan jejak yang begitu dalam. Pagi ini udara rumahku terasa berbeda. Ada bisik-bisik kecil di antara para karyawan. Aku keluar dari ruang kerja dan melihat beberapa pelayan saling pandang, lalu tiba-tiba diam ketika aku muncul. Aku tersenyum sopan, tapi di dalam hati ada rasa tak enak yang sulit dijelaskan. Ketika aku hendak keluar rumah, aku melihat Mas Sofyan sedang menunggu di dekat mobil seperti biasa. Namun kali ini wajahnya tampak tegang. "Ada apa, Mas?" tanyaku pelan. Ia menunduk, ragu menjawab. "Maaf, Bu, sepertinya ada yang salah paham soal saya." Aku mengerutkan kening. "Salah paham?" Ia menarik napas dalam. Katanya, "Ada yang bilang saya dulunya pernah kerja di tempat yang bermasalah." Aku terdiam. "Bermasalah bagaimana?" Ia menunduk lagi, suaranya pelan. "Dulu saya kerja di sebuah perusahaan logistik, Bu. Tapi waktu itu bos saya ditangkap karena kasus penggelapan. Banyak karyawan ikut kena imbas, termasuk saya." Ia menatap mataku dengan jujur. "Tapi saya nggak terlibat, Bu. Saya cuma supir antar barang. Tapi sejak saat itu, nama saya susah dipercaya." Hatiku tercekat. Jadi itu rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Aku tahu dunia ini kejam. Sekali seseorang mendapat cap buruk, orang lain akan menutup pintu tanpa ingin tahu kebenaran. Namun entah kenapa, aku tidak bisa merasa ragu padanya. Aku hanya melihat seseorang yang berjuang keras agar bisa hidup jujur lagi. Kami tetap berangkat seperti biasa, tapi suasana di dalam mobil terasa berat. Aku menatap wajahnya dari kaca spion. Ada sesuatu di sorot matanya yang membuat dadaku sesak, campuran antara keteguhan dan rasa malu yang ia sembunyikan. Sesampainya di kantor, aku memanggil asistanku, "Dina." Aku tahu dialah yang paling sering mendengar gosip dari staf lain. "Dina, kamu dengar apa tentang Mas Sofyan?" Ia tampak gugup. "Maaf, Bu, saya nggak bermaksud menyebar. Tapi beberapa orang bilang beliau dulu pernah masuk kantor polisi." Aku menarik napas panjang. Dan mereka menyebarkannya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dina tertunduk. "Iya, Bu. Mereka cuma takut nama baik perusahaan ibu jadi ikut jelek." Aku tersenyum tipis, tapi di dalam hatiku berguncang. Orang-orang selalu cepat menilai, padahal tak pernah benar-benar tahu apa yang sudah dilalui seseorang. Sore harinya, saat perjalanan pulang, aku memutuskan berbicara jujur pada Mas Sofyan. "Mas, aku nggak peduli masa lalu kamu seperti apa," kataku akhirnya. Yang kutatap adalah jalanan di depan, tapi suaraku gemetar. "Aku cuma peduli siapa kamu hari ini. Aku tahu kamu jujur. Itu cukup." Ia tak langsung menjawab. Namun dalam diam itu, aku bisa melihat bahunya sedikit bergetar. Suaranya rendah saat ia berkata, "Terima kasih, Bu. Saya nggak nyangka Ibu percaya sama saya." Aku tersenyum kecil. "Percaya itu mahal, Mas. Tapi kamu sudah bayar dengan sikap kamu sendiri." Sesampainya di rumah, aku melihat dari jendela. Ia masih berdiri di depan mobil, menatap ke arah rumah ini sejenak sebelum berbalik pergi.
Entah mengapa, pandangan itu terasa berat. Seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi belum waktunya. Malam itu aku menulis lagi di buku harianku. Aku tahu dunia ini tak akan mudah baginya. Tapi anehnya, aku ingin melindunginya. Mungkin ini awal dari sesuatu yang akan melukaiku. Tapi aku tak ingin mundur. Dan di luar sana, hujan mulai turun lagi. Seakan langit pun tahu, sesuatu sedang berubah di antara kami. Sesuatu yang akan mengguncang lebih dalam dari sekadar gosip. Hari-hari berikutnya tak lagi tenang. Sejak kabar tentang masa lalu Mas Sofyan beredar di rumah dan kantor, suasana berubah. Beberapa staf mulai bersikap canggung. Mereka tak lagi menyapa Mas Sofyan dengan ramah. Bahkan beberapa memilih menunduk atau menghindar. Aku memperhatikan semua itu dalam diam. Setiap kali melihatnya menahan diri, tetap sopan meski diperlakukan seolah ia kotor, hatiku terasa perih. Aku tahu betapa mudahnya dunia menjatuhkan seseorang hanya dengan bisikan, tanpa bukti, tanpa empati. Suatu siang, aku menerima telepon dari adik iparku, Rika. Nada suaranya dingin tapi manis. Seperti biasa. "Kak Seli, aku dengar kabar aneh. Benarkah supir kakak itu dulunya punya masalah hukum?" Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diriku. "Rika, itu cuma gosip. Jangan dengarkan orang." Ia terkekeh kecil. "Aku cuma khawatir. Kak, orang bisa salah paham. Apalagi kakak punya nama besar di bisnis travel. Gimana kalau klien tahu?" Nada bicaranya terdengar seperti perhatian, tapi aku tahu di baliknya ada nada lain, penilaian. Aku hanya menjawab pelan, "Aku tahu yang kulakukan." Setelah telepon itu ditutup, hatiku tak tenang. Untuk pertama kalinya, aku merasa dunia di sekelilingku mulai menilai bukan hanya siapa aku, tapi siapa yang ada di sampingku. Sore itu, aku duduk di kursi belakang mobil, menatap jalanan yang padat. Mas Sofyan seperti biasa fokus menyetir. Aku tahu ia juga mendengar gosip itu, tapi tak pernah sekalipun ia membela diri. Mungkin karena ia tahu, bagi orang seperti dia, membela diri pun percuma. "Mas," panggilku pelan. "Iya, Bu." "Kalau semua orang salah paham tentang kamu nggak marah?" Ia tersenyum kecil. "Kalau saya marah, mereka nggak akan berhenti ngomong, Bu. Tapi kalau saya diam, mungkin suatu hari mereka capek sendiri." Jawabannya sederhana, tapi menampar hatiku. Aku, yang terbiasa mengatur segalanya dengan uang dan kekuasaan, justru belajar ketenangan dari seorang supir sederhana. Malamnya, aku menghadiri acara bisnis di Hotel Bintang 5. Aku datang sendirian, seperti biasa. Namun dari jauh, aku sempat mendengar dua tamu wanita berbisik. Katanya supirnya Bu Seli dulunya pernah ditahan polisi. Tapi dia tetap pakai orang itu ya? Yang satu tertawa kecil. "Ya, mungkin ada alasan lain." Aku berpura-pura tidak mendengar. Tapi kata-kata itu menusuk halus, seperti duri kecil yang tak bisa kulihat tapi terasa setiap kali aku menarik napas. Sesampainya di rumah, aku berdiri lama di depan kaca besar ruang tamu. Bayangan diriku tampak lelah. Aku, Seli, perempuan yang dulu bisa membuat siapapun tunduk, kini gentar hanya karena tatapan dan bisikan orang. Ketika aku berjalan keluar ke taman belakang, kulihat Mas Sofyan sedang membersihkan mobil meski malam sudah larut. Aku mendekat pelan. "Mas, udah malam. Istirahat aja." Ia menatapku, lalu tersenyum. "Mobil ini harus selalu siap, Bu. Kalau sewaktu-waktu ibu perlu, saya nggak mau ibu nunggu." Entah kenapa,
Kalimat sederhana itu membuat dadaku sesak. Ia tetap melakukan yang terbaik. Bahkan ketika dunia menilainya buruk. Aku berdiri di sana, menatapnya dalam diam, lalu berkata pelan, "Mas, kalau suatu hari aku harus memilih antara reputasiku dan seseorang yang aku percayai, kira-kira apa yang harus aku lakukan?" Ia terdiam lama, lalu menjawab lembut, "Kalau ibu percaya, jangan biarkan omongan orang merampas ketenangan ibu. Reputasi bisa dibangun lagi, tapi hati yang tenang cuma datang sekali." Aku hampir menangis saat mendengarnya. Malam itu aku kembali ke kamar dengan langkah pelan. Kutarik tirai jendela, menatap langit malam yang mendung. Cinta, tulisku di buku harianku. Kadang datang bukan untuk memuliakan kita, tapi untuk menguji seberapa jauh kita berani jujur pada diri sendiri. Dan aku tahu, badai sesungguhnya baru akan dimulai. Sudah hampir sebulan sejak gosip tentang Mas Sofyan beredar. Aku berusaha menjaga ketenangan, tetap tersenyum di hadapan dunia, tapi di dalam hati, badai kecil itu tak kunjung reda. Setiap langkah di kantor terasa berat. Tatapan-tatapan halus, senyum pura-pura, semua seolah menguji kesabaranku. Hari itu aku sedang rapat ketika pintu ruanganku diketuk pelan. Dina, asistenku, masuk dengan wajah canggung. "Bu, ada tamu mencari ibu," katanya teman lama Mas Sofyan. Aku menatapnya sejenak, heran. "Teman lama?" "Iya, Bu. Namanya Rudi. Dia bilang penting." Beberapa menit kemudian, seorang pria berjaket lusuh masuk. Ia menatapku dengan pandangan penuh penilaian. "Permisi, Ibu. Saya Rudi, dulu kerja bareng Sofyan." Nada suaranya sopan, tapi matanya dingin. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyaku hati-hati. Ia mengangguk pelan, lalu berkata, "Saya cuma mau ngasih tahu, hati-hati sama orang itu, Bu. Sofyan bukan orang sebaik yang ibu kira." Dunia seolah berhenti sejenak. Aku menatapnya tanpa berkedip. "Apa maksud Anda?" Rudi tertawa kecil. "Waktu bos kami dulu ditangkap, Sofyan juga ikut diperiksa. Katanya dia yang bantu antar uang itu. Tapi karena nggak cukup bukti, dia dilepaskan." Aku terdiam, mencoba memahami setiap kata yang ia ucapkan. "Bukti memang nggak cukup, Bu. Tapi orang yang bersih nggak mungkin bisa sedekat itu sama urusan kotor." Ia meninggalkan ruangan tanpa menunggu jawabanku. Dan saat pintu tertutup, aku baru sadar, tanganku gemetar. Hari itu aku tidak bisa fokus bekerja. Kata-kata pria itu terus berputar di kepalaku seperti gema yang tak berhenti. Apakah aku sudah salah menilai? Apakah selama ini aku hanya ingin mempercayai hal yang membuat hatiku tenang? Sore menjelang, mobil sudah menungguku seperti biasa. Aku masuk tanpa bicara. Mas Sofyan menatapku sekilas lewat kaca spion, seolah tahu ada yang berbeda. "Semua baik-baik aja, Bu." Aku menatap keluar jendela, menahan napas. "Mas, aku ketemu seseorang hari ini. Katanya dia teman lama kamu." Ia tak langsung menjawab. Mobil melambat sedikit, lalu berhenti di lampu merah. "Rudi?" tanyanya pelan. Aku menoleh cepat. "Kamu tahu?" Ia menatap jalan lurus ke depan. Suaranya tenang tapi ada guratan sedih. "Iya, Bu. Dia dulu rekan kerja saya. Tapi dia juga yang nyebarin gosip dulu. Karena dia dituduh bos kami dan saya enggak." Aku terdiam. Mataku mencari tanda-tanda kebohongan di wajahnya. Tapi yang kulihat hanya ketulusan yang sama, seperti hari pertama aku mengenalnya. "Mas," kataku akhirnya. Suaraku bergetar.
Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Ia menarik napas panjang. Soalnya saya nggak mau ibu ngerasa canggung. Masa lalu saya nggak indah, Bu. Tapi saya juga nggak mau sembunyi. Saya cuma pengen kerja jujur, tanpa dihakimi lagi. Aku menatap pantulan wajahku di kaca mobil. Perempuan yang selalu yakin dengan keputusan bisnisnya, kini ragu pada perasaannya sendiri. Hening panjang memenuhi kabin. Sesampainya di rumah, aku turun perlahan. Namun sebelum masuk, aku berkata pelan tanpa menoleh. Mas, kalau suatu hari orang-orang menilai kamu salah, apa kamu akan pergi? Ia menjawab tanpa ragu. Kalau ibu yang bilang saya salah, saya pergi. Tapi kalau cuma orang lain, saya tetap di sini. Sampai ibu suruh saya pergi. Aku tidak sanggup membalas. Langkahku berat saat menapaki tangga menuju rumah. Malam itu, di dalam kamar, aku membuka buku catatanku lagi. Kadang cinta datang dengan kejujuran yang menakutkan. Ia tak menjanjikan kenyamanan, tapi menuntut keberanian. Dan aku mulai takut, bukan pada dia, tapi pada diriku sendiri, yang mulai tak bisa hidup tanpanya. Aku menutup buku itu dengan tangan gemetar. Di luar, suara mobilnya masih terdengar samar, menandakan ia belum tidur. Dan di balik tirai kamar, aku menatap ke arah sana, dengan hati yang semakin tidak bisa berpaling. Beberapa hari terakhir kantor terasa berbeda. Tatapan orang-orang semakin tajam, seperti pisau yang menembus kulit tanpa darah. Bisikan kecil di sudut ruang rapat terdengar lebih sering. Setiap kali aku berjalan di lorong, percakapan mendadak berhenti, seolah aku membawa badai di balik langkahku. Semua bermula dari satu foto. Seseorang diam-diam memotretku saat turun dari mobil. Malam hari, di depan rumah. Mas Sofyan terlihat menahan payung untukku. Di foto itu, cahaya lampu membuat kami tampak terlalu dekat. Keesokan harinya, foto itu tersebar di grup kantor, lalu sampai ke meja direksi. Pagi itu, Pak Hendra, salah satu mitra lama ayahku, datang ke ruanganku tanpa pemberitahuan. Wajahnya datar, tapi suaranya penuh sindiran halus. Seli, kamu wanita cerdas. Jangan rusak semua yang sudah kamu bangun hanya karena perasaan sementara. Aku menatapnya tajam. Pak, saya nggak paham maksudnya. Dia menyodorkan ponsel. Foto itu terpampang jelas di layar. Orang bisa menafsir macam-macam. Dunia bisnis nggak punya ruang untuk skandal seperti ini. Aku menahan napas panjang. Dia cuma sopir. Pak, nggak lebih. Pak Hendra tersenyum tipis. Masalahnya bukan cuma siapa dia, tapi bagaimana orang melihatmu. Reputasi bisa runtuh bukan karena salah, tapi karena tampak salah. Setelah ia pergi, aku duduk lama di ruanganku. Kata-katanya menampar realitas yang selama ini kuabaikan. Aku wanita yang selalu mengatur citra, menghitung risiko, menjaga nama keluarga. Tapi entah mengapa, semua itu tak lagi terasa penting. Setiap kali Mas Sofyan memandangku dengan mata jujurnya itu. Sore menjelang, ia menjemput seperti biasa. Wajahnya tampak letih. Mungkin ia juga sudah mendengar gosip itu. Di perjalanan kami diam lama. Hujan turun deras, menghapus bayangan kota di kaca jendela. Akhirnya aku bicara duluan. Mas, kamu dengar kabar itu? Ia mengangguk pelan tanpa menoleh. Dengar, Bu. Dari Satpam. Katanya foto itu viral di grup kantor. Aku menatapnya. Kamu marah? Dia tersenyum samar. Enggak, Bu. Saya cuma khawatir. Takut ibu yang kena imbasnya. Hening.
Hanya suara hujan dan detak wiper yang mengisi ruang sempit itu. Mas, suaraku lirih, hampir tak terdengar. Kalau semua orang salah paham, dan mereka menuntut kamu pergi, apa kamu akan pergi? Ia memutar kepalanya perlahan, menatapku lama. Kalau ibu yang suruh, saya pergi. Tapi kalau bukan, saya tetap di sini. Saya nggak mau lagi lari cuma karena orang nggak suka lihat saya di samping orang yang saya hormati. Dadaku sesak. Ada getaran aneh di dalam dada, campuran takut, kagum, dan cinta yang tak seharusnya tumbuh. Malam itu di rumah, aku menerima panggilan dari tanteku di Surabaya. Seli, kamu harus hati-hati. Nama keluarga kita mulai dibicarakan. Ada orang dari asosiasi yang nanya soal sopirmu itu. Aku hanya menjawab pendek. Iya, tante. Aku tahu. Setelah panggilan berakhir, aku menatap bayangan wajahku di cermin kamar. Perempuan kuat yang perlahan tampak lelah mempertahankan kehormatan yang tak lagi berarti. Aku berjalan ke balkon, menatap halaman depan. Di sana, mobil hitamku masih terparkir. Mas Sofyan sedang membersihkan kaca depan meski hujan masih rintik. Aku ingin memanggilnya, tapi bibirku keluh. Dalam hati, aku tahu, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Mereka bisa mengambil reputasiku, tapi tidak bisa memaksa hatiku berhenti mencintai seseorang yang membuatku merasa hidup lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, mungkin cinta yang benar-benar tulus adalah yang paling berisiko dimiliki. Hari-hari terasa panjang belakangan ini. Suara tawa di kantor menghilang, digantikan bisikan-bisikan pelan yang menusuk telinga. Beberapa klien lama tiba-tiba menunda kerjasama, dan para investor mulai bertanya tentang isu pribadi yang katanya bisa memengaruhi citra perusahaan. Semuanya berawal dari satu hal kecil, foto itu. Tapi kini, seperti bara kecil yang ditiup angin, gosipnya menjalar cepat dan membakar segalanya. Pagi itu aku menerima surat dari Dewan Direksi. Isinya singkat tapi tajam. Untuk menjaga reputasi perusahaan, kami menyarankan agar Ibu Seli mengganti sopir pribadi sementara waktu. Aku menatap tulisan itu lama. Tanganku gemetar. Begitu mudahnya mereka memutuskan sesuatu tanpa memahami hati seseorang. Siang hari, aku memanggil Mas Sofyan ke ruang garasi. Ia datang seperti biasa, mengenakan kemeja polos warna abu, celana hitam rapi, dan wajah tenang yang selalu menenangkan. Namun aku tahu dari sorot matanya, ia sudah mendengar semuanya. Mas, kataku perlahan, aku dapat surat dari direksi. Mereka ingin kamu diganti sementara waktu. Ia diam lama, lalu tersenyum tipis. Kalau itu bisa bantu ibu, saya nggak apa-apa. Aku menatapnya, ingin marah, ingin menangis, tapi tak bisa. Kenapa kamu selalu begitu tenang, Mas? Kenapa kamu nggak marah sedikit pun? Dia menatapku, suaranya rendah tapi tegas. Karena saya tahu posisi saya di mata dunia ini, Bu. Saya cuma sopir. Tapi saya juga tahu, saya nggak pernah bohongin perasaan saya. Jantungku berdegup kencang. Kata-katanya sederhana, tapi dalam sekali. Aku ingin berkata sesuatu, tapi tenggorokanku terasa kering. Kami berdua diam lama. Hanya suara jam di dinding garasi yang terdengar, berdetak pelan seolah menghitung detik menuju perpisahan. Sebelum pergi, ia menunduk dalam. Terima kasih sudah kasih saya kesempatan kerja di sini, Bu. Kalau suatu hari keadaan udah reda, saya siap kembali, kalau ibu masih mau. Aku tak bisa menahan air mata. Sofyan, jangan pergi dulu. Aku butuh waktu. Ia tersenyum lembut,
Kadang waktu justru satu-satunya hal yang bisa nyembuhin luka, Bu. Malam itu, rumah terasa kosong meski lampu-lampunya masih menyala terang. Tidak ada suara mesin mobil di halaman. Tidak ada langkah kaki berat yang biasa terdengar setiap pagi. Aku duduk di ruang tamu, menatap tas kerjaku yang ia bantu bawakan setiap hari, kini tergeletak tanpa arti. Teleponku berdering. Pesan dari nomor tak dikenal. Kalau ibu masih dekat dengan orang itu, kami pastikan nama ibu hancur di dunia bisnis. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Ancaman. Berarti gosip ini bukan sekadar gosip. Ada seseorang di balik semua ini. Seseorang yang ingin menghancurkan reputasiku, dan mungkin juga menjatuhkan Sofyan. Aku menatap jendela. Hujan turun perlahan di luar sana. Aku tahu ia di rumah kontrakannya malam ini, mungkin sedang menatap langit yang sama. Rasanya seperti dua dunia yang terpisah oleh pagar tak terlihat. Satu dunia penuh cahaya dan reputasi, satu lagi dunia kecil penuh kejujuran dan kesetiaan. Aku menulis di buku harianku malam itu. Aku takut kehilangan dia. Tapi lebih dari itu, aku takut dunia memaksaku untuk berpura-pura tidak mengenalnya. Cinta kadang tidak butuh diteriakkan. Tapi ketika dipaksa bungkam, rasanya seperti napas yang tak bisa keluar. Dan di akhir kalimat itu, tintaku menetes sedikit, karena tangan ini gemetar. Bukan karena marah, tapi karena aku tahu. Aku mulai kehilangan sesuatu yang tak bisa kubeli dengan semua kekayaan yang kupunya. Sudah seminggu sejak Mas Sofyan pergi. Rumah ini terasa seperti bangunan kosong tanpa suara, tanpa napas. Pelayan tetap bekerja, taman tetap dirawat, namun semuanya seperti kehilangan warna. Setiap pagi aku duduk di kursi teras, memandangi gerbang depan yang kini tak lagi dibuka oleh tangannya. Rasa rindu itu aneh, tidak berisik, tapi menusuk perlahan. Dan di sela kesunyian itu, masalah baru muncul. Hari itu, Dina, asistanku, datang dengan wajah cemas. Bu, saya rasa ada yang sengaja nyebarin gosip tentang Mas Sofyan. Aku menatapnya tajam. Maksudmu? Ia menyerahkan sebuah amplop kecil. Ini dikirim tanpa nama, ke meja saya pagi tadi. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada foto-foto Sofyan, sedang makan di warung sederhana, sedang berbicara dengan seorang pria asing di depan bengkel. Dan selembar catatan kecil bertuliskan, "Dia bukan orang bersih seperti yang ibu kira." Tanganku mengepal. Ini jelas jebakan. Aku tahu gaya seperti ini, permainan kotor orang-orang bisnis yang ingin menjatuhkan tanpa harus menyentuh langsung. Namun yang membuatku lebih sakit, bukan ancamannya, tapi kenyataan bahwa aku tak bisa lagi menanyakan kebenaran langsung kepadanya. Hari itu aku tak bisa fokus bekerja. Aku memutuskan menyelidikinya sendiri. Dengan sedikit informasi dari satpam rumah, aku tahu kontrakan Mas Sofyan berada di pinggiran kota, di kawasan sederhana tapi tenang. Sore itu, tanpa memberitahu siapapun, aku menyetir sendiri ke sana. Jalan sempit, udara lembab, aroma gorengan di pinggir jalan. Berbeda jauh dari dunia yang biasa ku tinggali. Namun entah kenapa, langkahku terasa yakin, seolah kakiku tahu kemana harus menuju. Sesampainya di depan kontrakannya, aku melihat ia sedang berbicara dengan seorang pria berjas. Wajahku menegang. Pria itu keluar dari mobil hitam, memberi sesuatu padanya, amplop coklat, lalu pergi begitu saja. Sofyan menatap amplop itu lama, lalu memasukkannya ke saku tanpa sadar aku memperhatikan. Aku menunggu sampai pria itu pergi, baru aku memanggilnya. Mas Sofyan. Ia terkejut, hampir menjatuhkan amplopnya. Bu Seli. Aku berjalan mendekat,
menatapnya tanpa kata. Aku cuma ingin tahu, siapa orang tadi? Ia tampak gelisah, lalu menjawab pelan. Katanya dia dari perusahaan logistik lama tempat saya dulu kerja. Dia bilang mereka mau buka cabang baru, dan menawarkan saya kerja di sana. Nada suaranya tenang, tapi matanya penuh kebimbangan. Aku bisa membaca hatinya, antara rasa ingin diterima kembali di dunia kerja, dan rasa enggan meninggalkan tempat yang ia anggap rumah. Dan kamu terima tawarannya? Tanyaku lirih. Ia menunduk. Saya belum tahu, Bu. Saya nggak mau bikin ibu repot lagi. Aku tertawa hambar. Repot? Mas, kamu pikir hatiku ini sekadar urusan repot dan tidak repot? Ia terdiam. Matanya menatapku lama, seolah ingin mengucapkan sesuatu yang berat. Namun pada akhirnya, yang keluar hanyalah bisikan. Saya cuma nggak mau jadi beban buat ibu. Aku memalingkan wajah, menahan air mata yang hampir jatuh. Mas Sofyan, kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan saat semua orang salah paham, tapi saat orang yang paling aku percaya memilih menjauh hanya karena takut. Ia tak menjawab, hanya diam, dan diamnya lebih tajam dari 1000 kata. Aku berbalik pergi, tapi sebelum melangkah ke mobil, aku berkata tanpa menoleh. Kalau memang kamu ingin pergi, pergilah. Tapi jangan pernah bilang kamu melakukannya demi aku. Malamnya, saat aku kembali ke rumah, aku menemukan bunga melati putih di depan pintu. Segar, harum, dengan secari kertas kecil di bawahnya. Terima kasih, Bu, untuk kepercayaan yang pernah Ibu berikan. Aku menutup mata. Hujan turun pelan, membasahi halaman dan bunga itu. Entah mengapa, rasanya seperti perpisahan. Namun di dalam hatiku, aku tahu, sesuatu yang lebih besar sedang berputar di balik semua ini. Seseorang ingin memisahkan kami. Dan aku berjanji, aku akan mencari tahu siapa dia. Cinta kadang diuji bukan oleh kebohongan, tapi oleh tangan-tangan yang ingin memisahkan dua hati yang terlalu tulus. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, wajah Mas Sofyan terbayang di pikiranku. Tatapan lembutnya, suaranya yang tenang, caranya menatap tanpa berani terlalu lama. Dan bunga melati putih yang ia tinggalkan di depan pintu, kini kering di atas meja kamarku. Aromanya masih samar, seperti kenangan yang menolak pergi. Tapi di balik rasa rindu itu, ada hal lain yang tumbuh, curiga. Seseorang telah berusaha memisahkan kami. Seseorang di dalam lingkaranku sendiri. Keesokan paginya, aku memanggil Dina ke ruang kerja. Ia tampak gugup, seperti sudah tahu mengapa aku memanggilnya. Dina, kamu masih simpan amplop yang kamu terima tempo hari? Tanyaku pelan. Iya, Bu. Ada di meja saya. Baik, bawa ke sini. Ia keluar sebentar, lalu kembali membawa amplop itu. Aku mengambilnya, mengamati setiap detailnya. Ada cap kantor pengiriman, tapi tanpa nama pengirim. Namun mataku menangkap sesuatu yang aneh. Stempel tinta berwarna biru dengan lambang kecil di ujungnya. Aku kenal simbol itu. Itu simbol internal kantor. Dipakai hanya untuk dokumen khusus milik bagian administrasi. Dina, kataku perlahan. Bagian mana yang masih pakai cap seperti ini? Ia terdiam, menunduk. Hanya bagian logistik, Bu, yang dipegang oleh Pak Herman. Pak Herman, salah satu staf lama yang diangkat sejak masa ayahku. Pria tenang, disiplin, tapi juga ambisius. Aku mulai menyusun potongan kecil dalam kepalaku. Herman yang dulu pernah berselisih dengan Sofyan karena urusan jadwal mobil kantor. Herman yang pernah mengeluh karena aku terlalu memanjakan sopir pribadi. Sore itu,
Aku memintanya datang ke ruanganku. Ia datang dengan wajah datar, sedikit kaku. "Silakan duduk," kataku lembut, tapi suaraku mengandung ketegasan. "Ada hal yang ingin saya bicarakan." Aku menunjukkan amplop itu. "Kamu tahu ini berasal dari mana?" Ia tampak kaget sesaat, lalu tersenyum samar. "Banyak amplop seperti itu di kantor, Bu. Mungkin kebetulan." Aku menatapnya lurus. "Bukan kebetulan, Pak Herman. Ini stempel dari ruangmu." Saya cek ke administrasi. Wajahnya mulai berubah. "Apa maksud Ibu menuduh saya?" Aku mencondongkan badan ke depan. "Bukan menuduh. Hanya ingin tahu, kenapa kamu harus kirim foto dan pesan fitnah tentang seseorang yang bahkan sudah tidak bekerja di sini?" Hening. Ruangan terasa menegang. Lalu akhirnya ia berkata lirih, tapi dengan nada getir. "Saya cuma nggak mau nama Ibu rusak karena orang seperti dia. Dia bukan level Ibu, Bu." Aku menarik napas panjang, mencoba menahan diri. "Level?" "Ya," katanya. "Dia cuma supir. Ibu terlalu baik sampai nggak sadar. Semua orang menganggap hubungan kalian aneh." Aku berdiri, suaraku bergetar tapi tegas. "Kalau kamu berpikir aku menilai orang dari status, berarti kamu nggak pernah benar-benar mengenalku. Dan kalau kamu pikir aku akan diam saat seseorang mencemarkan nama orang lain demi rasa benci, kamu salah besar." Ia menunduk, tidak menjawab. Aku tahu ia menyesal, tapi rasa sakit itu sudah telanjur menancap. Setelah ia keluar, aku duduk lama di kursi. Kantorku terasa sepi, tapi pikiranku berisik. Ternyata, orang yang kucurigai paling setia justru menusuk diam-diam. Dan aku yang selama ini menjaga semua orang, justru kehilangan yang paling berharga. Malamnya aku pulang lebih awal. Di dalam mobil, aku menatap kursi depan yang kosong. Kursi yang dulu ditempati Sofyan, dengan cara duduk khasnya, sedikit miring, tangan besar memegang setir, dan tatapan mata yang selalu menatap lurus ke jalan. Kini kursi itu dingin, sunyi, dan terasa terlalu besar untuk siapapun. Sesampainya di rumah, aku duduk di balkon, memandang langit malam. Bintang tampak jauh, seperti harapan yang sulit dijangkau. Mungkin cinta memang tak bisa hidup di dunia yang penuh aturan dan hierarki. Tapi jika aku menyerah begitu saja, aku sama saja dengan mereka yang menilai tanpa hati. Aku menutup mata, dan dalam kesunyian itu, aku berjanji, aku akan menemukannya lagi. Bukan sebagai majikan dan sopir, tapi sebagai dua manusia yang pernah saling menguatkan saat dunia menentang. Dan tanpa kusadari, air mataku jatuh perlahan di atas bunga melati kering yang masih kusimpan di meja. Harumnya nyaris hilang. Tapi cintanya belum. Sudah hampir sebulan sejak Mas Sofyan pergi. Aku mencoba menenggelamkan diri dalam pekerjaan, menghadiri rapat, tersenyum di depan kamera, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Namun setiap kali mobil perusahaan berhenti di depan kantor, dan seorang sopir baru membukakan pintu untukku, hatiku menolak. Langkahnya berbeda. Caranya memegang setir pun berbeda. Hening yang dulu terasa menenangkan, kini hanya menjadi ruang kosong tanpa makna. Suatu pagi, Dina datang dengan wajah penuh ragu. "Bu," suaranya pelan, "saya dengar kabar dari teman. Katanya Mas Sofyan sekarang kerja di perusahaan logistik yang baru buka di luar kota." Aku berhenti menandatangani dokumen. "Nganjuk?" tanyaku spontan. Dina mengangguk. "Iya, Bu." Katanya dia dipercaya jadi kepala bagian transportasi. Hatiku bergetar. Sofyan, jadi dia menerima tawaran itu. Aku tahu, seharusnya aku senang. Ia akhirnya mendapat kehidupan yang lebih baik, posisi yang layak. Namun entah mengapa, yang terasa justru kehilangan yang begitu sunyi. Sore itu, tanpa pikir panjang, aku mengambil kunci mobil sendiri. Aku menyetir menuju Nganjuk. Perjalanan hampir 4 jam, tapi aku tidak merasa lelah.
Setiap kilometer terasa seperti langkah mendekat pada sesuatu yang sudah lama hilang dari jangkauan. Saat tiba, langit sudah mulai oranye keemasan. Perusahaan itu sederhana, gudang besar, beberapa truk berjejer di halaman, dan aroma solar yang khas. Aku melihatnya dari jauh. Mas Sofyan berdiri di antara para pekerja, mengenakan seragam abu-abu dan topi hitam. Senyumnya ramah. Tapi ada sesuatu di sorot matanya yang tidak sama seperti dulu, lebih berat, lebih dingin. Aku menunggu sampai ia sendirian, baru berjalan mendekat. Ketika ia menoleh, matanya membulat kaget. Bu Seli. Aku tersenyum kecil, mencoba menahan gemuruh di dada. Sudah lama, ya, Mas. Ia menatapku, seperti tidak yakin harus senang atau canggung. Saya nggak nyangka ibu bakal datang ke sini. Aku juga nggak nyangka, tapi aku cuma ingin tahu kamu baik-baik saja. Ia menunduk. Saya baik, Bu. Hidup saya sekarang lebih tenang. Kerja jelas, nggak ada gosip, nggak ada tekanan. Aku menatapnya, mencoba membaca makna di balik kalimat itu. Tapi kamu kelihatan jauh. Ia diam. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia berkata lirih. Kadang jarak itu satu-satunya cara supaya dua orang sama-sama nggak terluka. Bu. Kata-katanya seperti angin dingin yang menembus dada. Aku ingin berkata, aku tidak takut terluka. Tapi lidahku keluh. Kami berjalan ke taman kecil di samping gudang. Burung-burung berterbangan di langit senja. Suasana tenang, tapi hatiku bergetar hebat. Mas, kataku pelan, aku tahu ada orang yang menjebak kamu. Aku sudah tahu siapa dia. Semua gosip itu bohong. Ia tersenyum samar, tapi tanpa bahagia. Terima kasih, Bu. Tapi sekarang semua itu udah nggak penting lagi. Saya udah di sini. Ibu di sana. Dunia kita beda. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Kamu berubah. Ia menatapku lama, lalu berkata lembut. Bukan berubah, Bu. Cuma belajar menerima kenyataan. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah dan suara truk di kejauhan. Aku menatap wajahnya, garis tegas di pipinya, sedikit jenggot yang kini lebih rapi. Ia terlihat matang, kuat, tapi juga jauh. Sebelum aku pulang, aku memberinya sesuatu. Sebuah gantungan kunci kecil berbentuk melati putih. Ini dulu simbol kebersihan hati, kataku. Ia menerima dengan ragu, tapi akhirnya menggenggamnya erat. Terima kasih, Bu. Saya nggak akan lupa. Saat mobilku menjauh dari area itu, aku melihat bayangannya dari kaca spion. Ia masih berdiri di sana, menatap ke arahku, tapi tak bergerak. Aku tahu, sesuatu di antara kami telah berubah. Bukan karena cinta itu hilang, tapi karena dunia memaksa kami menaruhnya di tempat yang salah. Di hati, bukan di tangan. Kadang cinta tidak mati, hanya memilih diam. Karena beberapa pertemuan memang diciptakan bukan untuk memiliki, tapi untuk menguji seberapa besar kita mampu melepaskan tanpa membenci. Dan malam itu, di tengah perjalanan pulang, aku menangis untuk pertama kalinya, bukan karena kehilangan, tapi karena mulai belajar menerima. 2 minggu setelah aku bertemu Mas Sofyan di Nganjuk, hidupku kembali seperti semula, atau setidaknya, aku mencoba membuatnya begitu. Pagi hari tetap diisi rapat. Siang sibuk dengan proyek travel baru, malah menatap langit-langit kamar tanpa bisa tidur. Namun diam-diam, aku menyadari sesuatu berubah dalam diriku. Ruang tamu terasa terlalu besar. Ruang makan terlalu sunyi. Dan setiap kali aku melihat kursi depan mobil yang kini diisi sopir baru, aku ingin memintanya berhenti, lalu pergi sendiri ke tempat di mana aku bisa bernapas tanpa berpura-pura kuat. Sampai suatu hari, badai datang. Bukan badai di langit,
Tapi di perusahaanku, salah satu proyek travel premium gagal berangkat. Ada penipuan dokumen, sejumlah uang investor hilang, dan aku dituduh ikut terlibat. Media mulai menulis, klien marah, dan para staf gelisah. Aku duduk di ruang direksi dengan tangan gemetar, menatap laporan keuangan yang tidak masuk akal. "Bu, ini bisa bahaya," kata Dina. "Kalau kita nggak bisa buktiin siapa dalangnya, semua akan menganggap ibu yang salah." Kepalaku pusing. Nama baikku, bisnis yang kubangun dengan darah dan air mata, bisa hancur dalam semalam. Dan anehnya, di tengah kekacauan itu, satu nama muncul di kepalaku, Sofyan. Aku tak tahu kenapa, tapi aku merasa hanya dia yang bisa menolongku. Mungkin karena dulu dia selalu bisa melihat kebenaran tanpa takut. Atau mungkin karena aku hanya ingin melihatnya lagi. Tanpa banyak pikir, aku menghubungi nomor lama yang dulu pernah ia pakai. Tak kuharapkan jawaban. Tapi beberapa detik kemudian, suaranya terdengar, berat, tenang, dan masih sama seperti dulu. "Assalamualaikum, Bu Seli." Dadaku langsung sesak. "Waalaikumsalam, Mas. Aku butuh bantuanmu." Sore itu ia datang ke rumahku, mengenakan kemeja putih sederhana. Langit Jakarta sedang mendung, membuat suasana terasa berat. Ketika ia masuk ke ruang tamu, semua kenangan seolah hidup kembali. Cara ia berdiri tegap, suara langkahnya, dan aroma sabun yang khas. "Mas, aku dijebak," kataku lirih sambil memperlihatkan berkas. Ia duduk, membaca perlahan, lalu menghela napas panjang. "Saya bisa bantu, Bu. Tapi ini nggak mudah. Orang yang bikin laporan palsu ini pasti orang dalam." Aku menatapnya, dan entah kenapa aku percaya penuh. "Lakukan apapun yang perlu, Mas. Aku percaya kamu." Beberapa hari berikutnya, Sofyan bolak-balik datang ke kantor. Ia memeriksa catatan kendaraan, logistik, hingga nama-nama sopir lama yang keluar secara tiba-tiba. Aku memperhatikannya bekerja dari kejauhan, fokus, tenang, dan tegas. Setiap kali ia berbicara padaku, suaranya selalu menjaga jarak, tapi matanya tak bisa berbohong. Suatu malam, ia datang ke rumah membawa map coklat. "Bu, saya tahu siapa dalangnya," katanya tegas. Aku menatapnya tak percaya. "Siapa?" "Pak Handoko, bagian operasional. Dia yang manipulasi data dan pakai nama ibu untuk tutupi jejaknya." Aku menutup mulut, menahan napas. Orang yang selama ini kupercaya, justru pengkhianat. Sofyan berdiri di depanku, matanya tajam tapi penuh empati. "Ibu nggak perlu khawatir. Saya sudah siapkan bukti, dan besok bisa kita laporkan." Aku menatapnya lama. "Mas, kenapa kamu masih mau bantu aku, setelah semua yang terjadi?" Ia tersenyum kecil, tapi tatapannya sayu. "Karena ibu nggak pernah jahat pada saya. Dunia boleh salah paham, tapi saya tahu siapa ibu sebenarnya." Aku terdiam. Kata-kata itu seperti cahaya hangat di tengah badai. Tanpa sadar, air mataku jatuh. Ia spontan mendekat, menyerahkan sapu tangan. Tangannya nyaris menyentuh ujung jariku, dan dalam sekejap, seluruh ruangan terasa hening. Aku ingin berkata sesuatu, tapi lidahku keluh. Yang bisa kulakukan hanya menatapnya, dalam diam yang panjang. Lalu ia berkata pelan, "Besok pagi semua akan selesai, Bu. Setelah itu, saya akan kembali ke Nganjuk." Hatiku langsung bergetar. "Kenapa harus pergi lagi?" tanyaku nyaris berbisik. "Karena tempat saya bukan di sini, Bu.
Saya cuma bantu menuntaskan yang belum selesai. Aku menunduk, menyembunyikan air mata yang hampir jatuh lagi. Malam itu ia pamit. Aku menatap punggungnya yang perlahan menjauh di bawah cahaya lampu halaman. Dan entah kenapa, aku tahu, esok pagi bukan hanya tentang menyelesaikan masalah perusahaan, tapi juga tentang apakah takdir akan memberiku kesempatan kedua, atau mengembalikan semuanya pada kesunyian yang dulu. Beberapa orang datang lagi bukan untuk tinggal, tapi untuk memastikan bahwa perpisahan kemarin tidak meninggalkan luka yang salah. Pagi itu udara begitu berat. Jakarta terlihat sama seperti biasanya. Sibuk, padat, berisik, tapi di dalam dadaku, semuanya hening. Hari ini, aku dan Sofyan akan melaporkan hasil penyelidikan ke pihak berwenang. Dan aku tahu, keputusan ini akan mengubah segalanya. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan setelan abu lembut. Wajahku tampak tegas tapi lelah. Ada lingkar hitam di bawah mata yang tak bisa disembunyikan bahkan dengan riasan terbaik. Bu, mobil sudah siap. Suara Sofyan dari luar pintu. Aku menarik napas panjang. Baik, Mas. Kita berangkat. Di perjalanan, suasana mobil terasa sunyi. Hanya suara mesin yang terdengar, berpadu dengan hujan ringan yang mulai turun. Aku mencuri pandang ke arahnya. Ia memegang setir dengan tenang, tapi aku tahu hatinya sama gelisahnya denganku. Kamu yakin dengan langkah ini, Mas? Tanyaku pelan. Iya, Bu. Kadang kebenaran memang harus diperjuangkan, walaupun risikonya besar. Aku mengangguk pelan, meski hatiku penuh kecemasan. Begitu kami tiba di kantor polisi, hal yang tak terduga terjadi. Sebelum kami sempat menyerahkan berkas, dua pria berseragam menghampiri. Maaf, Ibu Seli, kami mendapat laporan baru. Ada bukti bahwa salah satu staf ibu yang bernama Sofyan terlibat dalam manipulasi data kendaraan. Dunia serasa berhenti. Apa? Suaraku tercekat. Aku menatap Sofyan. Ia tampak kaget, tapi segera tenang. Saya nggak tahu apa-apa soal itu, Bu, katanya tegas. Aku percaya padanya. Tapi hukum tidak mengenal rasa percaya. Mereka memintanya ikut untuk dimintai keterangan. Aku ingin menahan, tapi tangannya terangkat, menahan gerakanku. Tenang, Bu. Biar saya jelaskan semuanya. Aku berdiri di lobi kantor polisi, menatapnya berjalan menjauh dengan dua petugas di sisi kanan kiri. Siluetnya semakin kecil, tapi langkahnya tetap tegap. Dan entah kenapa, di tengah rasa takut yang membungkus, aku justru merasa semakin yakin dia tidak bersalah. Sore harinya, aku menemui pengacara perusahaan. Bu, kita bisa bantu urus surat penangguhan. Tapi ini rumit, apalagi kalau tuduhan diarahkan ke karyawan internal. Aku menatap tumpukan dokumen di meja. Semua hitam di atas putih. Berapapun biayanya, tolong bebaskan dia. Saya akan tanggung semuanya. Bu Seli, kata sang pengacara dengan nada hati-hati, langkah ini berisiko besar untuk reputasi Anda. Kalau orang tahu Ibu membela seseorang yang dituduh, apalagi dia hanya sopir. Aku menutup mataku sejenak. Dia bukan hanya sopir, jawabku lirih. Dia orang yang pernah menyelamatkan hidupku, dalam banyak cara. Malamnya, aku pulang ke rumah sendirian. Hujan deras turun, petir berkelebat di langit. Aku duduk di ruang tamu, menatap kursi kosong yang biasanya ia duduki. Teleponku berdering, pesan dari nomor tak dikenal. Kalau Ibu tetap bela pria itu, bersiaplah kehilangan semuanya. Tanganku gemetar. Aku tahu ancaman ini datang dari orang yang sama,
orang yang ingin menghancurkan kami berdua. Aku berjalan ke jendela, menatap kilat di langit Jakarta. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Kenapa selalu harus ada harga untuk sebuah kejujuran? Aku berbisik pelan. Suaraku nyaris tenggelam oleh suara hujan. Keesokan paginya, Dina datang membawa kabar. Bu, Sofyan belum dipulangkan. Katanya, ada berkas tambahan yang belum cocok. Aku langsung berdiri. Aku akan ke sana. Bu, jangan. Ini bisa memperkeruh keadaan. Aku menatapnya tajam. Aku tidak peduli. Saat aku tiba di tempat itu, aku melihat Sofyan di ruang pemeriksaan, duduk tenang. Begitu matanya menatapku dari balik kaca, aku tahu, ia tidak ingin aku ikut campur. Tapi aku juga tahu, diam berarti membiarkan orang baik disalahkan. Mas, kali ini biar aku yang lawan mereka. Aku berbisik dalam hati. Kalau dunia nggak mau percaya padamu, biar aku yang tunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Malam itu, aku menulis dalam buku harianku. Aku dulu takut kehilangan nama baik. Tapi hari ini aku sadar, kehilangan yang sesungguhnya adalah saat kita berhenti memperjuangkan orang yang kita sayangi. Dan di akhir kalimat itu, aku menulis satu hal kecil yang membuat air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Besok, aku akan pertaruhkan semuanya untukmu, Sofyan. Hari itu langit Jakarta tampak labu, seolah ikut menanggung beban pikiranku. Sudah 3 hari Sofyan ditahan untuk pemeriksaan tambahan. 3 hari tanpa kabar, tanpa suara tawa tenangnya, tanpa pandangan matanya yang selalu membuatku merasa aman. Aku tak bisa duduk diam. Setiap jam terasa panjang, setiap berita terasa seperti pisau kecil yang menggores pelan di dalam dada. Aku tahu dia tidak bersalah, tapi dunia terlalu cepat menuduh, dan terlalu lambat mendengarkan penjelasan. Pagi itu aku memutuskan sesuatu. Aku akan mencari bukti sendiri. Aku tak peduli kalau para direksi menganggapku gila. Aku tak peduli dengan ancaman pesan singkat yang terus datang setiap malam. Dina mencoba menahanku. Bu, biar tim hukum saja yang urus. Ibu jangan turun langsung. Aku menatapnya tenang, tapi tegas. Tidak, Din. Aku sudah terlalu lama diam. Sekarang giliran aku membuktikan siapa yang sebenarnya bersalah. Aku menelusuri catatan transaksi, rekaman CCTV, dan dokumen lama yang pernah ditangani bagian operasional. Di antara tumpukan data itu, aku menemukan sesuatu yang aneh, sebuah tanda tangan digital atas nama Sofyan yang dipakai dalam transaksi fiktif. Tapi tanda tangan itu tidak sama dengan miliknya. Tulisan S di awalnya terlalu rapi, terlalu halus, bukan seperti tulisan tangannya yang tegas dan sedikit condong ke kiri. Aku tersenyum tipis. Ketahuan juga, gumamku. Aku segera menghubungi pengacaraku. Saya punya bukti pemalsuan tanda tangan. Ini bisa membebaskan Sofyan. Sore itu, aku datang ke kantor polisi dengan berkas di tangan. Tatapan orang-orang mengikuti langkahku, tapi aku tidak peduli. Di ruang pemeriksaan, aku melihatnya lagi, duduk tegak, wajahnya tetap tenang. Begitu aku masuk, mata kami bertemu. Tak ada kata-kata, hanya tatapan panjang yang menembus segala kesalahpahaman. Aku punya buktinya, kataku sambil menaruh map di meja penyidik. Mereka memeriksa, berdiskusi, lalu meminta waktu untuk verifikasi. Dan setelah beberapa jam yang menegangkan, kalimat itu akhirnya keluar. Baik, Ibu. Kami menyimpulkan bahwa saudara Sofyan tidak bersalah. Dia akan segera dibebaskan. Aku nyaris tak bisa bernapas.
Sofyan menatapku, dan senyumnya, senyum itu, sederhana, tapi seperti menyalakan kembali hidupku yang sempat padam. Malam itu, setelah keluar dari kantor polisi, kami duduk di taman belakang rumahku. Angin berembus pelan. Aroma bunga Kamboja memenuhi udara. Ia duduk di sampingku, diam, menatap langit. "Bu, kenapa ibu sampai sejauh ini bantu saya?" tanyanya pelan. Aku tersenyum samar. "Karena aku tahu kamu tidak bersalah, Mas." Ia menggeleng pelan. "Bukan itu maksud saya. Ibu bisa saja tinggal diam. Tapi ibu nggak lakukan itu. Kenapa?" Pertanyaannya mengguncang hatiku. Sudah berbulan-bulan aku menahan semuanya, menyimpan rasa yang tumbuh diam-diam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak ingin menahannya lagi. Aku menatap matanya, jujur tanpa topeng. "Karena aku mencintaimu, Mas Sofyan." Udara di sekeliling kami berhenti. Hanya suara jangkrik di kejauhan, dan detak jantungku yang terdengar di telingaku sendiri. Ia terdiam lama, lalu menunduk, matanya berkaca-kaca. "Bu, jangan bilang begitu." Suaranya serak. "Kenapa?" "Karena cinta seperti ini nggak akan diterima dunia. Saya cuma sopir, Bu. Dan ibu, wanita yang semua orang pandang tinggi." Aku tersenyum getir. "Aku tidak butuh dunia, Mas. Aku cuma butuh seseorang yang mau duduk di sampingku seperti ini, tanpa menghakimi." Ia menatapku lama, kemudian menunduk. Tangannya menggenggam ujung kursi erat-erat. "Aku juga sayang sama ibu," katanya akhirnya. "Tapi aku takut, Bu. Takut kalau aku jadi alasan ibu kehilangan segalanya." Aku menggeleng pelan. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. "Justru karena kamu, aku sadar apa artinya memiliki sesuatu yang tak bisa dibeli." Kami berdua terdiam. Tak ada janji, tak ada pelukan. Hanya dua hati yang saling tahu, tapi tak tahu harus bagaimana. Malam itu aku menulis di buku harianku. Ada cinta yang terucap, tapi tak bisa dimiliki. Ada perasaan yang jujur, tapi harus dibungkam oleh keadaan. Aku mencintainya bukan karena aku lemah, tapi karena di sisinya aku bisa jadi diriku sendiri. Aku menutup buku itu dengan air mata mengering di pipi. Dan dalam hati, aku tahu, perasaan ini mungkin tak akan pernah bisa hidup di dunia nyata. Tapi setidaknya malam itu, kami akhirnya berhenti bersembunyi dari hati kami sendiri. Sudah seminggu sejak malam itu. Sejak aku dan Sofyan akhirnya mengakui apa yang sebenarnya telah lama tumbuh di antara kami. Namun, kejujuran yang terasa begitu indah malam itu kini berubah menjadi beban berat yang menggantung di dada. Awalnya segalanya tampak tenang. Kami kembali bekerja seperti biasa. Aku di kantor. Ia kembali mengantar, menjemput, dan sesekali mengingatkanku agar tak lupa makan. Semua tampak normal, kecuali tatapan kami yang tak lagi bisa berpura-pura. Namun dunia luar ternyata lebih tajam dari yang kukira. Suatu pagi, Dina datang ke ruanganku dengan wajah panik sambil membawa koran. "Bu, ini harus ibu lihat." Di halaman depan, terpampang foto kami berdua, aku dan Sofyan, di taman belakang rumah, malam ketika aku menyatakan perasaan. Sudut pengambilannya jauh, samar, tapi cukup jelas untuk membuat siapapun tahu siapa kami. Judul besarnya membuat jantungku bergetar. Janda kaya raya jalin hubungan rahasia dengan sopir pribadi. Tanganku gemetar. Aku tak tahu bagaimana foto itu bisa tersebar. Tapi satu hal yang pasti, dunia kini tahu. Beberapa menit kemudian, telepon kantorku berdering terus-menerus. "Wartawan,
investor, bahkan rekan bisnis yang dulu dekat kini mempertanyakan moral dan profesionalitasku. Semua seolah lupa berapa banyak aku berjuang untuk membangun perusahaan ini dari nol. Siang itu aku memanggil Sofyan ke ruanganku. Ia datang dengan wajah tenang, tapi matanya tampak murung. "Mas, foto itu dari mana?" Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Saya rasa ada orang dalam yang sengaja pasang kamera di halaman belakang. Mungkin dari pihak yang dulu menjebak ibu." Aku memijit pelipis, berusaha menahan gemuruh di dada. "Mas, aku nggak peduli apa kata orang. Aku cuma takut kamu terluka karena ini." Ia menatapku lama, matanya dalam, penuh keyakinan. "Justru saya yang takut, Bu. Takut kalau semua ini bikin ibu kehilangan apa yang ibu bangun selama ini." "Jangan bicara begitu," kataku cepat. Tapi ia hanya tersenyum kecil, senyum yang membuatku takut kehilangan. Kadang cinta harus kalah demi melindungi orang yang kita sayang, Bu. Aku menatapnya lekat-lekat. "Jangan katakan kamu akan pergi lagi." Ia diam. Dan diamnya menjawab segalanya. Sore itu, aku pulang sendirian. Rumah terasa aneh, seperti ruang kosong yang tiba-tiba kehilangan maknanya. Di meja makan, ada secangkir teh yang masih hangat. Aku tahu, hanya dia yang akan membuatkannya seperti itu, dengan gula sedikit dan aroma melati yang lembut. Aku menemukan sepucuk surat di atas meja. Tulisan tangannya ku kenal. Tegas, sedikit miring ke kiri. "Bu Seli, maaf kalau saya pamit tanpa sempat bicara langsung. Saya nggak mau jadi alasan ibu kehilangan segalanya. Saya tahu, cinta ini nyata. Tapi kadang yang nyata pun tak bisa diperjuangkan di dunia yang salah. Saya akan pergi jauh, mungkin keluar kota. Biar waktu yang sembuhkan semuanya. Tapi saya janji, setiap kali lihat langit sore, saya akan ingat senyum ibu. Jaga diri baik-baik, Bu. Sofyan." Aku menjatuhkan surat itu, dan tubuhku lemas seketika. Air mataku jatuh begitu saja, menetes ke atas tulisan itu, membuat tintanya perlahan melebur. "Mas, kenapa harus begini?" Suara itu keluar lirih dari bibirku. Aku menatap jendela. Langit sore mulai berubah jingga, warna yang selalu ia sukai. Aku memeluk surat itu erat-erat, seolah dengan begitu aku bisa menahannya untuk tidak pergi. Tapi aku tahu, ia sudah membuat keputusan. Bukan karena ia tidak mencintaiku, tapi karena justru terlalu mencintaiku, sampai rela hilang demi aku tetap berdiri. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang keberanian untuk melepaskan ketika dunia tak berpihak. Aku menutup buku itu dengan tangan gemetar. Dan di dalam hati yang perih, aku hanya berdoa. Semoga ia menemukan kedamaian di tempat baru. Karena di sini, yang tersisa hanya kenangan dan doa yang tak pernah selesai kuucapkan. Sudah hampir sebulan sejak Sofyan pergi. Hari-hari berlalu seperti lembaran kertas putih tanpa warna. Aku datang ke kantor setiap pagi, tersenyum di depan karyawan, berbicara di rapat, menandatangani berkas. Tapi semua itu terasa hampa. Seolah aku hidup, tapi tidak benar-benar ada. Media mulai tenang. Gosip lama tenggelam oleh berita-berita baru. Namun setiap kali aku melihat mobil hitam di jalan, hatiku refleks berdegup lebih cepat. Setiap kali mendengar suara tawa berat di kejauhan, aku berharap itu suaranya. Dan setiap malam, aku masih membaca ulang surat terakhirnya, hingga kertas itu mulai lusuh karena terlalu sering kusentuh. Suatu sore, Dina datang membawa kabar. "Bu,
Ada seseorang yang menitipkan amplop ke resepsionis. Katanya pribadi untuk ibu. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada satu foto. Gambar sebuah mobil travel dengan logo perusahaanku, tapi berada di luar kota, di sebuah daerah pegunungan yang asing. Di balik foto itu, ada tulisan tangan. Ada yang mencurigakan di proyek baru. Bu, hati-hati. S. Tanganku langsung gemetar. Inisial itu, Sofyan. Aku menatap foto itu lama. Kenapa dia masih memperhatikanku? Kenapa dia masih melindungi dari jauh? Padahal dia sudah berjanji akan pergi. Din, siapkan mobil. Aku mau ke tempat ini, kataku cepat. Bu, sendiri. Iya, aku harus tahu apa yang sedang terjadi. Perjalanan ke lokasi itu memakan waktu berjam-jam. Jalan menanjak, diapit bukit dan pepohonan. Di sana sedang dibangun cabang baru dari perusahaanku, proyek yang sempat diurus oleh salah satu manajer operasional baru. Namun begitu aku tiba, ada sesuatu yang janggal. Banyak kendaraan di area proyek tanpa logo resmi. Berkas izin yang mereka tunjukkan pun berbeda dari dokumen yang kusimpan di kantor. Saat aku menanyai salah satu pekerja, ia berbisik. Katanya proyek ini bukan milik ibu lagi, Bu. Ada pihak lain yang ambil alih diam-diam. Dadaku terasa sesak. Ada yang mencoba mencuri bisnis ini dari dalam. Dan hanya satu orang yang cukup peka untuk menyadarinya lebih dulu, Sofyan. Saat senja mulai turun, aku berdiri di tepi jalan setapak, menatap kabut yang perlahan turun dari bukit. Angin membawa aroma tanah basah dan daun pinus. Dan di antara kabut itu, aku melihat sosok yang tak asing berjalan perlahan ke arahku. Tubuhnya sedikit lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Masih dengan langkah tegap dan tatapan yang sama. Sofyan. Aku terpaku di tempatku. Ketika ia semakin dekat, suaraku nyaris hilang. Mas. Ia berhenti beberapa langkah di depanku. Bu Seli, katanya pelan, suaranya parau oleh angin sore. Kau masih ingat janji untuk jaga diri? Aku menatapnya dengan mata basah. Kenapa kamu kembali, Mas? Ia tersenyum samar. Karena aku nggak bisa tenang kalau tahu ibu masih dikejar orang-orang yang sama. Seharusnya kamu pergi jauh. Bukan kembali ke badai ini. Kadang orang gak bisa pergi dari sesuatu yang dia cintai, jawabnya lirih. Kami berdua diam. Hanya suara burung-burung sore dan desiran angin yang menemani. Aku ingin marah, ingin memintanya berhenti melindungiku. Tapi di sisi lain, aku tak ingin kehilangan lagi. Mas, kamu tahu kalau foto kita dulu yang bocor hampir menghancurkan segalanya? Iya, jawabnya pelan. Dan saya menyesal, bukan karena cintaku, tapi karena saya nggak bisa jaga ibu dari luka itu. Aku menatapnya, air mataku jatuh perlahan. Aku nggak butuh dijaga. Mas, aku cuma butuh kamu di sini. Tapi setiap kali aku hampir menggenggammu, dunia selalu memisahkan kita. Ia menatapku dalam-dalam, lalu berkata pelan, kalau dunia yang memisahkan, mungkin waktulah yang akan menyatukan lagi. Langit sore perlahan berubah oranye. Kabut turun makin tebal, menelan sebagian pemandangan. Kami berdiri berhadapan dalam diam, antara dua hati yang tahu bahwa cinta mereka belum mati, tapi belum juga bisa hidup. Malam itu di penginapan, aku menulis di buku harianku. Ternyata cinta sejati tidak pernah pergi. Ia hanya berpindah tempat, dari hadapan menjadi doa, dari jarak menjadi perlindungan. Aku menatap foto yang dikirimnya, menelusuri tulisan tangannya sekali lagi. Aku tahu,
Pertemuan ini bukan kebetulan. Mungkin Tuhan sedang memberi kami satu kesempatan terakhir. Sebelum semua berakhir di antara kebenaran dan perasaan yang tak bisa berhenti tumbuh. Malam itu kami duduk berdua di beranda penginapan sederhana di lereng bukit. Suara jangkrik terdengar pelan, diselingi hembusan angin yang menusuk kulit. Sofyan menatap jauh ke arah lampu-lampu kota di bawah sana, sedangkan aku menggenggam cangkir teh yang mulai dingin. Aku nggak bisa diam. Mas, proyek ini penting bagi perusahaan, bagi orang-orang yang kerja di sana. Tapi aku juga takut, kataku lirih. Takut kehilangan lagi. Sofyan memalingkan wajahnya padaku. Tatapannya lembut, tapi tegas. Bu, kalau ibu terus takut, mereka akan menang. Kadang, keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tapi memilih tetap maju meski hati bergetar. Aku menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya, tenang tapi menyimpan ribuan luka yang tak pernah diucapkan. Mungkin itu sebabnya aku jatuh cinta padanya. Bukan hanya karena ketulusan, tapi karena cara dia memandang dunia. Sederhana, tapi dalam. Keesokan paginya kami menyamar sebagai pengunjung biasa di area proyek. Sofyan membawa kamera kecil di saku jaketnya, sementara aku pura-pura memeriksa lokasi dengan alasan pribadi. Dari kejauhan, kami melihat manajer baru, Pak Herman, berbicara dengan dua pria asing yang tampak mencurigakan. Aku kenal wajah itu, bisik Sofyan. Dulu orang-orang itu pernah kerja di perusahaan saingan ibu. Jadi benar, ada pengkhianatan di dalam. Kami menunggu hingga mereka pergi, lalu Sofyan mengendap mendekati ruangan kecil tempat dokumen proyek disimpan. Aku berdiri di luar. Jantungku berdetak cepat. Setiap kali pintu terbuka atau langkah terdengar mendekat, aku nyaris tak bisa bernapas. Beberapa menit kemudian, Sofyan keluar membawa map lusuh berisi berkas. Ini, katanya cepat, kontrak palsu. Mereka ubah nama perusahaan ibu ke nama perusahaan bayangan. Aku mengambil map itu, tanganku gemetar. Berarti selama ini semua laporan yang masuk ke kantor sudah diatur. Mereka ingin ibu kehilangan kendali tanpa menyadarinya. Kami kembali ke penginapan saat malam mulai turun. Langit mendung, petir menyambar di kejauhan. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi berkas itu. Mas, aku takut kalau mereka tahu kita menemukan ini. Bisa-bisa mereka datang mencari. Sofyan tersenyum tenang. Kalau itu terjadi, biar saya yang hadapi. Jangan bicara begitu. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Ia menunduk, lalu berkata pelan, Ibu tahu kenapa saya kembali? Aku menggeleng pelan. Bukan cuma karena proyek ini, tapi karena saya sadar, setiap langkah saya menjauh dari ibu, rasanya seperti menolak napas sendiri.